Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana di kesempatan kali ini kita masih membahas kelanjutan di video, yaitu pembahasan daripada rahasia dari huruf Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas rahasia daripada lam, alif, dan mim. Kemudian lam alif itu mengisyaratkan yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, tidak ada yang dimaksud yaitu yang dicari kecuali Allah, dan tidak ada yang mewujud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian isi kandungan dari Islam yang terakhir yaitu mim, yang mana mengisyaratkan Muhammad Rasulullah, yaitu Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kedua kalimat ini, yaitu kalimat syahadat, adalah kalimatun thayyibatun kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kalimat yang paling indah laksana pohon yang kukuh, akarnya terhujam di petala bumi, pucuknya menjulang tinggi sampai ke langit, yaitu syariat, thariqat, hakikat terhimpun dalam ma'rifat. Bila salah satu gerigi sin ditiadakan, tidak bersyarat atau tidak berhakikat, berarti tidak melalui jalan sin, maka tidak akan dapat merasakan kenikmatan ma'rifat. Jadi syariat, thariqat, hakikat itu terhimpun dalam ma'rifat. Apabila salah satu gerigi yaitu sin ditiadakan, yaitu tidak bersyariat atau tidak berhakikat, berarti tidak melalui jalan sin, maka tidak akan dapat merasakan kenikmatan ma'rifat dan tidak akan diterima di hadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menjelaskan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam, yang mana termaktub di dalam surat Al-Imran ayat ke-19. Uraian penjelasan tersebut dipertegas kembali di dalam surat Al-Imran, menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinang fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin, yang mana termaktub di dalam surat Al-Imran ayat ke-85. Kata Allah, barang siapa yang mengharapkan agama selain daripada agama Islam, itu tidak bisa diterima, yaitu segala amalnya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Ajaran yang melepaskan hakikat sebagai menjadi inti ajaran Mu'tazilah dengan teori al-khalqiyah, yang dengan itu mereka meyakini benar bahwa segala apapun yang terjadi di alam ini atau apapun yang dilakukan oleh seorang anak manusia, menurut mereka, yaitu menurut golongan Mu'tazilah, adalah proses alam itu sendiri atau perbuatan makhluk tanpa ada sangkut pautannya dengan perbuatan Allah. Itu menurut daripada golongan Mu'tazilah. Demikian juga dengan ajaran Jabariyah yang semata-mata hakikat, dan sampai-sampai diantaranya berani menggugurkan taklif syara, yaitu beban hukum bagi umat Islam, yang dalam ajaran itu dinyatakan bahwa makhluk adalah majbur, yaitu makhluk itu dipaksa, tidak ada suatu kebebasan. Ketika hendak berbuat maksiat silahkan, hendak berbuat taat silahkan, karena makhluk sama sekali tidak mempunyai suatu pilihan lain, dikarenakan Allah yang mengatur. Itu kata daripada Jabariyah. Jadi menurut paham mereka itu berupaya menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, sama halnya melawan kehendak Allah, yaitu masyiatullah. Jadi menurut pemahaman mereka, barang siapa yang berupaya menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, itu sama halnya melawan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ataupun masyiatullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari pemahaman golongan-golongan Jabariyah ataupun Mu'tazilah. Jadi kedua ajaran itu, baik itu dari Mu'tazilah ataupun Jabariyah, menurut sepanjang dalil dan nas sulit untuk diterima
agaknya Allah juga yang menyandarkan paham dan pengertian itu buat mereka. Apakah kedua golongan ini dapat dinyatakan kufur? Bukankah mereka juga memegang dua kalimat syahadat? Yang mana kita berpendapat tidak ada seorang manapun berhak untuk menyatakan orang lain adalah kufur, syirik, munafik, dan sebagainya. Jelasnya, dalam arti hakiki, memponis dalam hal itu adalah sepenuhnya hak dan wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, golongan-golongan itu pun semestinya juga mengerti bahwa paham dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu aliran paham yang sudah mendarah daging dan berkembang di sebagian besar dunia Islam, khususnya di Indonesia. Janganlah mereka mencoba untuk menelusup masuk ke dalam lingkungan masyarakat yang bukan lingkungan masyarakat mereka untuk mengembangkan pahamnya. Bahkan Allah berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir." Maka berilah mereka peringatan, karena sesungguhnya engkau bertugas untuk memberikan suatu peringatan. Engkau tidak punya wewenang dan kuasa terhadap mereka. Jadi kita hanya ditugaskan oleh Allah untuk memberikan suatu peringatan kepada mereka, bukan untuk memberikan suatu wewenang kepada mereka. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas yaitu isyarat huruf daripada kalimat syahadat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.